Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Kali ini saya akan memberikan 3 bukti kalau Gibran ini malu-maluin dan sebenarnya agak kurang layak menjadi cawapres. Ini bukan tentang bagaimana dia mendapat jalur khusus yang seolah sudah dibuat untuk memuluskan jalannya menuju kursi wakil presiden. Ini tentang bagaimana dia mempermalukan diri sendiri di depan publik. Mungkin Gibran tidak ingin menjalani semua ini. Jika harus memilih, mungkin dia memilih diam di rumah dan tidak usah capek-capek tebar pesona, tapi endingnya malah membuat kekonyolan. Cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Ya. Baik. Saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja. Ini nggak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Kata songong gitu ya. Nah, ini muncul ketika
masyarakat sendiri mendapatkan suatu rasa bahwa yang sedang berbicara ini menampilkan kesongongan. Nah, terus juga kalau kita lihat lagi ada gerakan pantomim gitu ya, mencari jawaban. Itu mengagetkan mungkin ya. Ini mengagetkan. Nah, pertanyaan kita adalah, ini maaf ya, yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Itu orang tua loh yang digituin. Itu loh Mbak, itu saya cuma itu aja sih. Nah, yang akan menjadi pertanyaan kita ini genuine atau memang sudah dipersiapkan? Anda melihat? Saya melihat ada jeda nih, jadi artinya memang udah siap dengan gaya ini. Tidak natural ya Mbak ya? Tidak natural, karena gini, kalau kita melihat naturalnya seorang Mas Gibran gitu ya, ini tidak seperti ini. Karena ini justru ditampilkan dan kita lihat juga out of podium. Ketika tadinya yang underdog, terus kemudian di rating dengan baik pada saat itu, kemudian wah pengen ada satu apresiasi yang lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga muncullah yang dirasakan oleh masyarakat songong. Nah, artinya songong yang dirasakan oleh masyarakat ini apakah diamati dengan gestur dan mikroekspresinya juga hal yang demikian ternyata mendukung begitu. Oke, jadi ada songong, ada keringe, ada savage, ada tengil. Lagi-lagi cawapres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka melanggar aturan debat. Padahal sudah dijelaskan di awal bahwa peserta debat cawapres tidak boleh meninggalkan podium baik saat memaparkan visi misi, menjawab pertanyaan panelis ya yang sudah dipilih, ataupun ketika saling bertanya jawab dengan cawapres yang lain. Tapi sifat tengil Gibran ternyata ditunjukkan di debat kedua yang saat ini masih berlangsung. Ya, debat kedua cawapres maksudnya, dimana mulai dari Greenflation ya, yang pertanyaan yang singkat tadi dijelaskan kepada Profesor Mahfud MD dengan gaya tengilnya, dan seolah-olah seperti tampil pada Sri Mulat saja. Ya itulah ya, ketika merasa didukung oleh kekuasaan, apalagi dirinya adalah putra seorang presiden yang masih menjabat, hingga membuat panggung debat seolah-olah miliknya. Ya kita tahu Gibran pada awalnya di underestimate ya, tapi ternyata memang di debat yang pertama membuat kejutan dan menyalahkan Cak Imin dan juga Mahfud MD. Dan di debat kali ini istilah-istilah baru pun muncul ya, yang kemudian tidak dijelaskan di awal, bahkan menyinggung, sengaja tidak dijelaskan karena Pak Mahfud MD adalah profesor dan lain sebagainya. Benar-benar keterlaluan memang ya, tidak ada adab dan etikanya. Maklum saja ya, cawapres hasil pemerkosaan konstitusi ya, makanya disebut oleh mahasiswa sebagai anak haram hasil pemerkosaan konstitusi. Kita lihat bagaimana nantinya setelah debat ini berakhir dan bagaimana sentimen positif dan negatif, kita akan lihat ulasannya dari berbagai media.